Karena tatapan mata pada Banaspati diyakini akan mempercepat kematian. Ia akan tahu di mana tubuhmu dan segera menyambar. Ada saksi yang berkata, Banaspati bisa masuk ke tubuh manusia, membuat darah mendidih, organ terbakar, dan jiwa melayang seketika. Mereka yang mati karena Banaspati sering ditemukan dalam keadaan hangus, wajah mengerut, mata terbuka, seakan mati dalam siksaan api. Malam selalu menyimpan rahasia yang tak pernah sepenuhnya terungkap. Di balik gelapnya hutan dan sunyinya desa, ada teror yang menunggu. Orang Jawa dan Kalimantan meyakini ada makhluk gaib berwujud api menyala, melayang di udara, menghantui siapapun yang lengah. Makhluk itu dinamakan Banaspati. Sosok menyeramkan yang lahir dari keserakahan manusia, dari ilmu hitam, dan dari kutukan tak termaafkan. Tidak ada yang tahu pasti kapan pertama kali Banaspati muncul. Namun, kisahnya sudah hidup ratusan tahun dalam ingatan masyarakat. Banaspati bukan sekadar legenda murahan. Ia disebut-sebut benar-benar ada. Bahkan banyak saksi yang pernah melihat cahaya api mengerikan itu. Dalam kepercayaan kuno, Banaspati adalah roh jahat yang gagal menahan kekuatan api gaib, hingga akhirnya berubah menjadi sosok teror abadi. Dahulu kala, ada seorang dukun sakti yang mendambakan kekuatan tak terkalahkan. Ia memuja kitab hitam, mencari ilmu gaib terlarang. Dengan tekad gila, ia berani mempersembahkan tumbal manusia. Darah mengalir di altar ritual, dan mantranya menggema menembus kegelapan malam. Api dari dunia gaib akhirnya dipanggil, tapi bukannya tunduk. Api itu justru melahap tubuh sang dukun, menghanguskannya tanpa ampun. Jiwa sang dukun tidak lenyap. Ia terkunci dalam kobaran api itu, berubah menjadi roh liar yang disebut Banaspati. Sejak saat itu, Banaspati melayang bebas, mencari mangsa di tengah malam, memburu manusia dengan cahaya merah, menyala menyeramkan. Wujudnya digambarkan seperti bola api besar, kadang sebesar kepala, kadang lebih besar, melayang dengan suara desis menyeramkan. Api yang berputar-putar di sekitarnya memantulkan cahaya merah pada pepohonan, tanah, dan tubuh orang yang kebetulan melintas. Masyarakat percaya siapapun yang melihatnya dari dekat, tubuhnya akan mendadak panas, napasnya sesak, dan tubuhnya bisa terbakar. Banaspati tidak selalu menyerang, kadang hanya mengikuti dari jauh, membuat korban ketakutan hingga kehilangan arah di tengah malam. Namun bila ia lapar, ia bisa mendekat dengan cepat, menyambar korban dengan api gaib, membakar daging, dan menghitamkan tulang. Kisah nyata dari desa-desa Jawa menceritakan orang-orang yang pulang larut malam, melihat cahaya api melayang di jalan sunyi. Seorang petani pernah mengalaminya. Ia melihat obor melayang tanpa pembawa, bergerak pelan, lalu tiba-tiba mengejarnya dengan kecepatan mengerikan. Petani itu berlari sekencang-kencangnya, namun tubuhnya terasa panas, kulitnya seperti melepuh,
dan ia hampir pingsan ketakutan. Sesampainya di rumah, ia mendapati punggungnya dipenuhi luka bakar kecil. Esok harinya, ia jatuh sakit parah tanpa sebab jelas. Beberapa hari kemudian, ia meninggal dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya menghitam, seakan terbakar dari dalam tanpa api nyata. Warga desa percaya itu adalah akibat Banaspati yang berhasil menyerap energi hidupnya, membakarnya pelan dari dalam tubuh. Kisah seperti itu bukan satu atau dua kali terjadi. Banyak laporan serupa muncul dari desa-desa di Jawa dan Kalimantan. Ada yang melihat cahaya merah melayang di persawahan. Ada pula yang menyaksikan api berputar-putar di tengah jalan sepi. Mereka yang berani menunjuk atau mengejeknya, konon akan langsung menjadi incaran, dikejar sampai rumah, tanpa bisa bersembunyi. Banaspati memiliki kepekaan terhadap manusia yang menunjukkan rasa takut. Semakin panik seseorang, semakin cepat ia datang mendekat. Para tetua desa memberi nasihat aneh. Bila bertemu Banaspati, segera lepas pakaian dan buang di jalan yang dilewati. Konon, Banaspati akan berhenti untuk membakar pakaian itu, memberi kesempatan pada korban untuk kabur secepat mungkin. Meski terdengar aneh, banyak orang yang mengaku selamat karena melakukan ritual sederhana itu, meninggalkan pakaian sebagai pengalih perhatian. Fenomena Banaspati tidak hanya sekadar kisah mistis. Banyak peneliti mencoba menjelaskannya sebagai gas rawa atau fenomena alam. Namun, penjelasan ilmiah tidak pernah mampu menjawab mengapa Banaspati bisa mengejar manusia, apalagi meninggalkan luka bakar nyata. Warga desa tetap meyakini ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan roh jahat yang haus darah dan energi kehidupan. Banaspati dipercaya hanya muncul di tempat-tempat tertentu, persawahan luas, hutan angker, dan jalan desa yang jarang dilalui malam hari. Di Kalimantan, legenda Banaspati bahkan lebih menakutkan. Konon, ia bisa masuk ke dalam rumah dan membakar penghuninya saat tidur. Beberapa keluarga di pedalaman bercerita tentang rumah yang tiba-tiba terbakar tanpa sebab, diduga karena kunjungan Banaspati. Api itu tidak seperti api biasa. Ia tidak membakar kayu, tapi langsung melahap tubuh manusia, meninggalkan abu hitam pekat. Cerita turun-temurun menyebutkan bahwa Banaspati hanyalah roh-roh manusia yang gagal menguasai ilmu hitam. Mereka terjebak selamanya dalam api gaib, tidak bisa tenang, dan hanya bisa melampiaskan dendam dengan memangsa manusia. Malam-malam tertentu dianggap rawan kemunculannya, terutama saat bulan merah, ketika udara panas dan hutan sunyi tanpa suara. Banyak orang mengaku mendengar suara desis seperti kayu terbakar, diikuti cahaya merah bergerak cepat di kegelapan. Orang-orang yang mencoba mendekat seringkali menyesal, karena tubuh mereka terasa panas luar biasa sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Tidak sedikit yang menghilang tanpa jejak setelah malam itu. Hanya pakaian hangus yang tertinggal, seakan tubuh mereka lenyap terbakar.
Banaspati bukan sekadar mitos untuk menakuti anak-anak. Ia adalah peringatan nyata tentang harga yang harus dibayar manusia. Mereka yang tamak, serakah, dan berani bermain dengan ilmu hitam akan meninggalkan warisan teror bagi generasi berikutnya. Masyarakat percaya Banaspati tidak pernah benar-benar mati. Ia terus berkeliaran mencari jiwa baru untuk dijadikan santapan. Bahkan ada yang mengatakan Banaspati bisa diwariskan. Ilmu hitam yang gagal bisa melahirkan Banaspati baru dari generasi ke generasi. Itulah sebabnya hingga kini masih ada Banaspati yang melayang di Jawa dan Kalimantan, menunggu mangsa di kegelapan malam. Cerita-cerita tentang Banaspati masih sering terdengar, terutama dari orang-orang desa yang hidup dekat dengan hutan dan persawahan. Banyak saksi yang mengaku cahaya merah menyala sering mengikuti mereka, membuat tubuh gemetar dan keringat dingin mengalir deras. Ada pula yang bercerita melihat api itu menembus pepohonan, seolah tidak ada batas antara dunia nyata dan gaib. Banaspati adalah simbol dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Api yang hidup, bernafas, dan haus akan kehidupan manusia. Ia tidak peduli siapa korbannya, baik petani, pemburu, atau musafir, semua bisa menjadi santapan panasnya. Jika kau berjalan sendirian di malam gelap, lalu melihat cahaya merah mengikuti dari belakang, jangan menoleh, jangan pernah. Karena tatapan mata pada Banaspati diyakini akan mempercepat kematian. Ia akan tahu di mana tubuhmu dan segera menyambar. Ada saksi yang berkata, Banaspati bisa masuk ke tubuh manusia, membuat darah mendidih, organ terbakar, dan jiwa melayang seketika. Mereka yang mati karena Banaspati sering ditemukan dalam keadaan hangus, wajah mengerut, mata terbuka, seakan mati dalam siksaan api. Semua itu menambah keyakinan masyarakat bahwa Banaspati bukan sekadar legenda, melainkan teror nyata yang menunggu di kegelapan. Ilmu hitam, keserakahan, dan dendam adalah bahan bakar yang menciptakan Banaspati, dan selama itu ada, ia akan terus lahir. Tidak ada tempat aman bagi manusia yang berjalan di jalan sepi malam hari, terutama bila cahaya merah muncul di kejauhan. Banaspati bisa muncul tanpa peringatan, hanya sekejap, dan ia sudah ada di belakangmu, mendesis, menyala, siap membakar tubuhmu. Setiap orang yang mendengar kisah ini diharap berhati-hati. Jangan pernah menganggap remeh cahaya aneh di malam gelap, karena bisa jadi itu bukan lampu, bukan obor, bukan fenomena alam. Itu adalah Banaspati, api terkutuk yang mencari korban. Sampai hari ini, legenda Banaspati tetap hidup, menunggu di hutan, persawahan, dan jalan desa. Ia tidak pernah pergi. Jadi, bila suatu malam kau berjalan sendirian, lalu cahaya merah mendekat dengan suara desis, ingatlah, itu mungkin panggilan terakhirmu.